Ya, halo sahabat imajinasi bonsai. Kembali lagi bersama saya Fredian. Ya, sahabat semua, di video kali ini saya akan update hasil dari cangkok akar sansang yang sudah saya cangkok sekitar 1 bulan yang lalu ya. Dan ada di video sebelumnya sekitar 1 bulan yang lalu. Dan kali ini saya akan update setelah keluar akar. Jadi akan saya sharingkan lagi kepada sahabat semua supaya tahu perkembangannya dan mungkin nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Sekarang kondisinya sudah keluar akar dan nanti juga akan saya sharingkan juga ya kekurangan atau kelebihan dengan cara cangkok akar ini ya sahabat. Oke, langsung saja ikuti terus. Iya sahabat, inilah hasil dari cangkok akar setelah 1 bulan. Akarnya sudah bermunculan ya. Dan ini sudah lumayan banyak. Nah, karena di tempat saya itu cuacanya sangat lembab sekali ya sobat. Jadi saya lebih memilih menggunakan metode ini. Karena kalau menggunakan metode yang langsung dipotong langsung akarnya, saya sudah beberapa kali mencoba dan ternyata gagal terus ya sobat. Hasilnya akarnya membusuk sebelum muncul akar baru. Jadi saya lebih memilih menggunakan metode cangkok akar. Dan juga kemarin ada sahabat kita juga banyak yang bertanya, Bang, kenapa tidak ditimbun lagi atau misal kenapa harus dibungkus seperti ini ya. Oke, saya jelaskan. Fungsi ini saya bungkus itu karena ini pohon akan saya pindahkan. Jadi saya bungkus supaya nanti ketika dipindahkan akarnya itu tidak rusak ya sobat. Jadi karena akar ngumpul di sini tidak ada yang keluar. Jadi ketika kita pangkas akar-akar ini bawahnya, akar yang baru itu tidak rusak, ada yang terputus. Jadi fungsinya itu ya sobat. Nah, misal kalau pohonnya tidak akan dilakukan pemindahan lokasi, itu bisa kita kelupas ya, kita kelupas yang dominan akarnya yang kita pilih, itu kita kelupas lalu timbun lagi dengan tanah, itu cukup ya sobat. Misal akan ditata ulang akar-akar barunya di sini, tidak akan dipindahkan lokasi, itu cukup dikelupas dan ditimbun lagi. Nanti setelah keluar akar-akar baru diarahkan lagi akarnya yang baru ya sobat. Jadi seperti itu. Jadi intinya saya menggunakan ini, saya bungkus itu karena ini pohon akan saya pindahkan. Jadi seperti itu. Kalau pohonnya akan dipindahkan, itu alangkah baiknya dibungkus ya sobat. Jadi kita potongnya agak di bawah dulu nggak apa-apa, nanti bisa kita pendekkan dengan catok supaya tidak mengenai akar-akar baru ya, nanti takutnya terpotong, sayang. Ya sobat, ini ya setelah saya potong akarnya sudah lumayan banyak. Untuk selanjutnya yaitu tinggal saya pendek-pendekan yang ini ya sobat. Jadi di bawah plastik ini masih akan saya pendekkan lagi. Oke, saya akan bahas dulu kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya dulu ya, kalau kita menggunakan metode ini, ketika kita pindah itu pohonnya akan lebih cepat hidup atau pulih kembali ya sobat. Itu kelebihannya. Apalagi kalau di cuaca-cuaca yang curah hujannya tinggi, itu karena sansang biarpun mudah itu kalau di cuaca yang lembab itu sulit juga sobat. Beda di cuaca yang hangat, itu tanpa dicangkok akar pun biasanya mudah hidup ya kalau kita langsung potong. Jadi kelebihannya itu ya, kalau
menggunakan metode ini. Sebenarnya kelebihannya banyak, juga ini saya menggunakan bagus ini di awal sudah saya jelaskan ya, itu supaya ketika kita pindah seperti ini akarnya tidak ada yang terputus ya, jadi mengumpul di plastik ini. Dan sekarang untuk kekurangannya sebenarnya sedikit lebih ribet dan memakan waktu ya, karena kita harus membungkus seperti ini. Itu menurut saya kekurangannya. Tapi itu bukan kekurangan yang fatal kalau menurut saya. Selanjutnya ini akan saya rapikan dulu ya. Dan nanti juga akan saya tanam di pot dulu. Kita pakai catok. Ini oke, biar jelas. Nah, juga kalau pohon apalagi yang belum pernah pangkas akar ya, belum pernah sama sekali pangkas akar dan kondisinya akar itu besar, menurut saya itu lebih bagus menggunakan cara ini. Tapi kembali lagi, misal sahabat punya cara yang lebih efisien atau lebih rekomendasi dan mudah bagi sahabat, nah itulah yang sahabat gunakan ya. Jadi di sini saya sifatnya hanya sharing, tidak harus sahabat itu menggunakan dengan cara yang saya contohkan ini ya sobat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita buka. Nah, jadi cara saya menggunakan cara ini adalah ini lebih untuk mengurangi resiko kegagalan pada pohon ya sahabat. Jadi apalagi misal punya sahabat pohonnya masih sedikit ya, kan sayang karena kita merawatnya sudah lama, kita main gugup ya asal cepet, ternyata gagal, itu pasti akan sangat mengecewakan. Begitupun juga ya, misal pohonnya sudah banyak pun pasti kalau terjadi kegagalan itu pasti kecewa ya sobat. Nah, jadi menggunakan cara ini menurut saya pribadi itu untuk mengurangi resiko kegagalan pohon ya, supaya tidak mati. Saya lebih baik menggunakan cara ini. Oke, untuk selanjutnya akan saya buka plastiknya dan nanti akan saya langsung tanam di pot dulu. Baru setelah subur kita ground. Untuk buka akarnya juga hati-hati ya, karena ini akarnya masih muda, jadi mudah putus. Ya sobat, ini sudah saya buka ya. Akarnya bagus seperti ini. Semoga ini bisa langsung hidup ya, karena banyak akar baru seperti ini. Ya, selanjutnya akan saya tanam. Ya sobat, kita menggunakan tanahnya seperti ini. Ini tanah campuran dari pasir Malang, sekam yang sudah lapuk ya, pupuk kandang dan juga tanah. Juga dibikin gundukan. Nah, jadi akan saya tanam di pot plastik dulu dan nanti setelah subur akan saya ground kembali di lahan. Sangat mudah sobat, tinggal letakkan ini seperti ini. Nah, semoga nanti bisa langsung tumbuh subur ya, karena banyak akar-akar barunya. Nah, begini ya sobat. Jadi, nah itu kan agak dalam. Untuk selanjutnya yaitu
saya timbun ya. Nah, itu banyak akar-akar baru sobat. Ini menurut saya cara yang paling aman ya, apalagi buat yang masih belajar, yang belum berani bermain ekstrim ya, cara pemangkasan pada akar. Kita gunakan cara ini sajalah. Itu sih kembali lagi ke sahabat ya. Kalau sahabat punya cara yang lebih baik, ya boleh menggunakan cara sahabat. Karena saya sharing ya. Jadi enggak saya menyuruh sahabat untuk mengikuti dengan cara saya. Saya hanya sharing, dan semoga itu sharingan saya bisa bermanfaat ya sobat. Oke sahabat, ini sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Saya timbun tebal dulu ya. Ini belum saya tipiskan nimbunnya, jadi akarnya masih saya tutup semua. Jadi seperti itu ya sobat. Inilah saya, tujuannya adalah sharing. Dan jika sharing saya ini ya bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Saya butuh juga support dari sahabat-sahabat supaya saya lebih semangat untuk berbagi tips atau tutorial atau sharing pengalaman menurut versi saya ya sobat. Jadi seperti itu, semoga bisa bermanfaat. Oke, videonya sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lagi di next video.